Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang kami hormati, pertama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan salah satu rutinitas pekanan kita, yaitu pengajian malam Jumat, pengajian malam Jumat. Alhamdulillah pada malam hari ini bertempat di rumahnya Bukti Siti, ya. Salam serta salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, kita sudah memasuki tahun baru, ya. Dengan pahami dan tahun baru nasional ini, ya. Ada tahun baru Islam dengan biasa saja, ya. Lah wong ngerti ora dalam tanggalan umur abang tok, ya. Ternyata seharusnya ini, ya, kita juga harus harus ngerti, ya, harus ngerti ternyata orang Islam itu sendiri mempunyai tahun atau bulan-bulan sendiri, ya. Jadi kalau tahun nasional itu ada Januari sampai Desember, ya, Januari, Februari sampai Desember. Kemudian kita sebagai orang Muslim juga mempunyai bulan-bulan sendiri, ya, namanya bulan Hijriah. Makanya ada tahun baru Hijriah, ya. Jadi kemarin kalau tidak salah tahun baru Hijriah itu jatuh pada tanggal 27, ya, tanggal 27 Juni pas Jumat Kliwon, ya, betul. Ya. Jadi ketika tahun baru datang, ya, itu adalah sebagai penanda pergantian tahun, sebagai penanda pergantian angka, gitu, ya, angka atau bulan. Jadi kalau kita melihat ke belakang, ternyata dimulainya tahun baru Hijrah itu bukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak salah dalam sejarah itu, dalam Alkisah, tahun baru Hijrah itu dimulai pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Beliau adalah seorang khulafaur rasyidin, pemimpin setelah Rasulullah, yaitu pemimpin kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pergantian tahun ini hendaknya kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran di dalamnya, ya. Yang pertama yang jelas kita memulai tahun baru dengan niat yang baru, ya. Innamal a'malu binniyat. Penting, ya, mau stop sering krungu, ya. Iya betul. Hadis ini hadis yang sangat populer, hadis yang di mana saja kita memulai sebuah kegiatan pasti ada namanya niat, an-niyatu, ya. Niat itu ada dalam hati kita, ada di dalam hati masing-masing, ya. Jadi harus kita senantiasa memperbarui niat kita, apalagi tahunnya sudah ganti, ya. Ya, ketika tahunnya sudah ganti, tentunya niat kita juga kita terus perbaharui niat kita, ya. Dengan memperbarui niat, tentunya dari yang tadinya tahun kemarin kita biasa saja, tahun ini harusnya lebih baik lagi, ya. Jadi ada sebuah kata-kata bijak bahwa ketika hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu namanya orang yang beruntung. Hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu rugi. Terus hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu cilaka, ya. Makanya
Kenapa kita harus senantiasa memperbarui niat kita? Karena itu agar hidup kita lebih terarah. Ya, perjalanan amalan-amalan kita setiap harinya agar lebih terarah ke arah yang lebih baik. Ya, momen hijriyah atau hijrah perpindahan waktu, ya, ini ya. Ternyata itu juga harus kita maknai dengan tidak hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hijriyah di sini adalah kita mengambil pelajaran, kita bisa berpindah dari hal-hal yang tidak baik menuju sesuatu yang lebih baik. Gitu ya. Dalam surah At-Taubah ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keistimewaan bulan-bulan haram yang untuk memulai satu Muharram ini, ya. Jadi Muharram sebagai awal bulan itu karena ternyata di situ banyak kemuliaan-kemuliaan di dalamnya, gitu ya. Kemudian di dalam tahun baru ini kita hendaknya juga harus memperbaiki diri kita masing-masing, ya. Yang kita perbaiki diawali dari diri kita masing-masing, ya. Jangan mengurusi wong liya terus tapi ternyata diri kita tidak diurus, artinya dibiarkan begitu saja, kemudian ternyata orang lain yang kita perbaiki, ya. Jadi kita awali dari diri kita, kemudian dari keluarga kita, dari tetangga kita, kemudian dari masyarakat kita semuanya. Dari tahun baru hijrah ini, ya, bukan sekadar hanya untuk berfoya-foya atau untuk sekedar bersukaria tok, ya. Biasanya kan tahun baru ya bersih, bakar-bakaran, gitu ya. Tidak hanya seperti itu, ya. Tapi harus kita maknai lebih dalam lagi bahwa tahun baru ini hijriyah itu berarti kita hijrah dari sesuatu yang jelek ke arah yang lebih baik, dari sesuatu yang sudah baik ke arah yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi mari kita jadikan sama-sama tahun baru Islam 1447 Hijrah ini sebagai awal hijrah kita menuju kebaikan yang lebih luas, menuju kebaikan yang lebih bermanfaat, menuju kebaikan yang lebih banyak dirasakan oleh umat, oleh orang lain, ya. Jadi setiap amal kita hendaknya bisa berdampak sebuah kebaikan, berdampak baik di lingkungan kita atau berdampak baik di masyarakat kita secara luas, begitu ya. Ya, monggo kita sama-sama perbaiki niat kita. Bismillah, kita awali hari-hari kita, amalan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.